Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua teman-teman dalam podcast Wawasan Kebangsaan. Tema pada podcast kita kali ini adalah menanamkan nilai-nilai dasar bela negara. Temanya cukup dalam ya teman-teman, tapi jangan khawatir, ini tidak sedalam Samudra Pasifik atau Atlantik. Karena saat ini kita sudah bersama dengan narasumber yang kece-kece yang akan menjelaskan tentang tema kita kali ini. Perkenalkan, saya Indra Basir. Selanjutnya ada kawan saya Ibu Nur Hidayah, Ibu Nur Aryandani, Irawati, dan Pak Ihsan Ansari. Nah, untuk memulai podcast kita kali ini, saya terlebih dahulu akan mempersilahkan kepada Ibu Nur Hidayah untuk menjelaskan seperti apa sih cinta tanah air itu. Nilai dasar bela negara yang pertama adalah cinta tanah air. Cinta tanah air ini adalah sebuah bentuk rasa cinta terhadap tanah kelahiran. Cinta tanah air adalah sebuah sikap yang penting untuk dimiliki oleh setiap individu terhadap bangsa dan negara. Sikap cinta tanah air ini tercermin dalam perilaku kita sebagai masyarakat untuk senantiasa membela, menjaga, dan melindungi tanah air Indonesia. Demikian juga dibutuhkan sikap rela berkorban demi bangsa dan negara, dan bagaimana kemudian kita bisa melestarikan budaya yang ada di negara kita Indonesia. Rasa cinta terhadap tanah air ini bisa ditunjukkan dalam berbagai hal atau berbagai tindakan sebagai masyarakat Indonesia. Sebagai seorang ASN, cinta tanah air dapat diaktualisasikan dengan sikap dan perilaku seperti senantiasa menjaga nama baik bangsa dan negara dalam setiap tindakan yang dilakukan, serta bagaimana kemudian berupaya memberikan kontribusi yang positif terhadap kemajuan bangsa dan negara. Selain itu juga, kita juga berkewajiban dan berhak untuk senantiasa memberikan ide-ide kreatif dan inovatif guna mewujudkan kemandirian bangsa sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing yang dimiliki oleh ASN itu sendiri. ASN juga sebagai warga negara harus senantiasa memberikan contoh yang baik di tengah-tengah masyarakat dalam rangka menunjukkan kebanggaannya sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Wah, terima kasih ya Bu Yaya untuk penjelasannya. Jadi sekarang kami sudah tahu seperti apa itu cinta tanah air. Selanjutnya kita ke narasumber kita yang kedua, ada Ibu Nur Aryandani. Kami persilahkan. Baik, saya akan membahas tentang kesadaran berbangsa dan bernegara, di mana di era sekarang kita perlu memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Adapun perwujudan kesadaran berbangsa dan bernegara di antaranya, yang pertama, memiliki rasa sadar akan tanggung jawab dan profesional sebagai seorang dosen dalam melakukan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, mentaati aturan sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya, kita sebagai seorang dosen harus taat dalam kode etik seorang dosen. Yang ketiga, kita harus sadar akan sebagai pelopor dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, di mana kita bisa melakukan melalui media publikasi yang telah diterbitkan. Terima kasih Bu Nanda untuk penjelasannya. Jadi kita semakin sadar ini bagaimana kemudian kita harus berbangsa dan bernegara. Selanjutnya kita masuk ke poin berikutnya, yaitu setia pada Pancasila yang akan disampaikan oleh Ibu Irawati. Kami persilahkan. Indikator keyakinan
Pancasila sebagai ideologi bangsa, yang pertama adalah paham nilai-nilai dalam Pancasila. Kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Keempat adalah senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima adalah yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Adapun implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, saya lakukan dengan cara implementasi sila pertama saya lakukan dengan rajin beribadah sesuai dengan kepercayaan yang saya anut. Implementasi kedua sila Pancasila yang kedua saya lakukan dengan rajin tolong-menolong dengan sesama. Seperti saya menjenguk teman ketika sedang sakit. Implementasi sila ketiga Pancasila saya lakukan dengan rajin membeli dan menggunakan produk lokal sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat. Selanjutnya implementasi sila keempat dengan melakukan atau melaksanakan diskusi dan bermusyawarah untuk mencapai suatu mufakat terhadap urusan bersama. Sila kelima implementasinya ini adalah dengan menjalankan hidup secara sederhana dan tidak boros. Lanjut nih yang keempat, ini tentang korban berkorban ini. Selanjutnya Pak Ihsan Ansari akan menjelaskan tentang rela berkorban untuk bangsa dan bernegara. Kami persilahkan kepada Pak Ihsan untuk menjelaskan. Saya akan membahas materi nilai dasar bela negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan dan mempertahankannya hingga saat ini adalah berkat tekad para pejuang bangsa yang rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Sikap rela berkorban telah menjadi bukti sejarah bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh dengan perjuangan yang tulus tanpa pamrih dari seluruh kekuatan rakyat melawan kolonial Belanda dan kelompok yang anti kepada NKRI. Dengan semangat pantang menyerah, para pejuang bangsa maju ke medan perang, baik perang fisik militer maupun peran diplomasi untuk mencapai kemenangan. Kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara yang dikembangkan dengan aksi nyata tanpa pamrih dan didasari pada keyakinan bahwa pengorbanan tersebut tidak akan sia-sia. Tanpa keinginan untuk berkorban pada bangsa dan negara dari seluruh warga negaranya, negeri ini akan mengalami stagnasi, tidak mampu bersaing dengan bangsa-bangsa dan negara-negara lainnya di dunia, atau bahkan mengalami kemunduran dikarenakan warga negaranya enggan berkontribusi demi bangsa dan negaranya. Adapun indikator rela berkorban untuk bangsa dan negara ditunjukkan dengan adanya sikap 1. Bersedia mengorbankan waktu dan tenaga dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. 2. Siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. 3. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. 4. Gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Dan yang terakhir adalah yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak akan sia-sia. Ya, kita masuk pada poin terakhir, teman-teman. Ini tentang kemampuan awal bela negara. Beberapa poin yang telah disebutkan oleh Ibu Nurhidayah, Ibu Nanda, Ibu Ira, dan Pak Ihsan tentang bela negara sebelumnya. Sekarang kita masuk pada rumusan yang kelima di bela negara, yaitu kita diwajibkan untuk mempunyai kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara adalah modal penting bagi kita masyarakat Indonesia, lebih khusus untuk kita yang berperan atau memiliki tugas sebagai aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai seorang ASN ke depan. Karena ketika kita tidak memiliki kemampuan awal tersebut, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kita akan melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan sikap bela negara. Jadi apa yang akan kita lakukan? Jangan sampai kemudian ketika kita tidak memiliki kemampuan awal itu, justru kita hanya akan menjadi beban bagi
negara ke depannya, tidak bisa berbuat apa-apa demi kemajuan bangsa dan negara. Nah, itulah kemudian mengapa pentingnya kita untuk memiliki kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara yang wajib kita miliki itu apa saja? Yang pertama itu adalah kesiapsiagaan jasmani. Nah, kesiapsiagaan jasmani ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan atau tugasnya sehari-hari dengan mudah tanpa merasakan kelelahan yang berlebihan dan mempunyai sisa waktu cadangan untuk menikmati waktu senggang-senggangnya. Jadi kesiapsiagaan jasmani ini menuntut kita untuk memiliki tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat ini bisa diperoleh dari mana? Dari asupan gizi yang baik, dari aktivitas olahraga yang rutin, dan seterusnya. Karena kalau kita sakit, gimana caranya kita akan melakukan tugas-tugas bela negara ataupun tugas-tugas kita sebagai ASN nantinya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya teman-teman, kita sudah sampai nih di penghujung acara Bincang Asik kita kali ini. Harapannya tema kali ini menyemangati teman-teman untuk memiliki sikap dan perilaku yang menunjukkan nilai-nilai dasar bela negara. Terima kasih untuk semua narasumber yang sudah hadir dan berpartisipasi pada podcast kita kali ini. Tetap semangat dan tetap berkarya bagi negara kita. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.